Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai Perang Dingin. Nah, pertama-tama kita bahas dulu mengenai apa itu Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi dunia pasca Perang Dunia Kedua, di mana Amerika Serikat dan Blok Barat memperebutkan kekuasaan dengan Uni Soviet di Blok Timur. Kemenangan keduanya di tengah hancurnya seluruh negara di dunia akibat perang kemudian memicu ketegangan antara keduanya untuk menjadi adik kuasa. Sebutan Perang Dingin digunakan karena kedua negara tidak pernah terlibat dalam konflik militer langsung, namun dalam banyak kesempatan mendukung situasi perang dan perebutan kekuasaan, utamanya pada negara-negara dunia ketiga, menyebabkan kekacauan di hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Perang Dingin juga diwarnai dengan perlombaan kekuatan militer, teknologi nuklir, dan pengiriman ekspedisi di luar angkasa. Jauh lebih dari sekedar ingin membumikan sistem komunis ataupun liberal ke seluruh dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet masing-masing berupaya untuk membawa sebanyak mungkin negara-negara baru pasca kolonial untuk tunduk di bawah kekuasaan dan pengaruhnya. Lalu latar belakang dari Perang Dingin ini. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Perang Dingin atau ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet dimulai sejak keduanya menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa sejak revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917, karena Soviet kemudian mengisolasi diri, Lenin mengatakannya sebagai respon atas dikelilingnya Uni Soviet oleh kapitalis-kapitalis dunia. Ketidakpercayaan Soviet dengan negara-negara barat seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat selain karena perbedaan ideologi juga disebabkan oleh banyak hal, seperti lambatnya pembuatan front barat melawan Jerman dalam Perang Dunia II, menyebabkan jatuhnya jutaan tentara Soviet pada front timur. Jerman mendorong Soviet hingga Stalingrad di tepi sungai Volga selangkah lagi menuju Moskow. Soviet sendiri pada dasarnya tidak tertarik turut berperang. Namun serangan Jerman ke timur menuju kilang-kilang minyak di Kaukasus memaksa Stalin untuk bergabung dengan sekutu. Memenangkan perang bersama Amerika Serikat dan sekutu melawan Jerman, Soviet tetap menempatkan negara barat sebagai musuh kapitalis. Upaya yang perlu dilakukan adalah memperluas pengaruh komunisme ke negara-negara netral agar memenangi adu pengaruh melawan blok barat. Namun Soviet dan Amerika Serikat masing-masing tidak ingin merusak perdamaian antara keduanya yang dapat mengguncang dunia, sehingga berperang secara dingin adalah sikap yang diambil. Meski begitu, beberapa kali ketegangan terjadi, sehingga perang antara keduanya berada di ujung tanduk. Nah, selama Perang Dingin terdapat beberapa peristiwa-peristiwa penting seputar Perang Dingin nih teman-teman. Ada beberapa ya, kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama adalah krisis Kuba. Rezim pro-Amerika Serikat berhasil didirikan di Kuba setelah jatuhnya Presiden Fulgencio Batista pada 1959 oleh Fidel Castro. Hubungan antara Eisenhower atau Amerika Serikat dan Castro berjalan baik selama beberapa saat. Namun Amerika Serikat menolak pengurangan ketergantungan ekonomi Kuba atas Amerika. Hal ini akan membuka potensi masuknya bantuan dari Eropa Timur. Namun, pada tahun 1961, Kuba memulai membuka upaya perdagangan senjata dengan Soviet. Pada tahun yang sama, John F. Kennedy berupaya menguasai Kuba namun gagal, sehingga kekuasaan Kuba resmi berkiblat pada Eropa Timur. Pada Februari 1962, Nikita Khrushchev memulai pemasangan rudal nuklir di Kuba, posisi yang terlampau dekat dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan blokade dan ultimatum kepada Kuba dan Soviet. Beruntung pada 1964, Khrushchev dijatuhkan dan kondisi di Kuba mereda. Lalu peristiwa selanjutnya yang kedua adalah perlombaan luar angkasa. Perebutan pengaruh juga terjadi dalam bidang teknologi selain nuklir. Amerika Serikat dengan Uni Soviet berebut menjadi yang terbaik dalam penjajahan angkasa.
Soviet memulai terlebih dahulu pada Agustus 1957 dengan meluncurkan satelit Sputnik ke orbit bumi, kemudian mengirim Yuri Gagarin sebagai manusia pertama. Amerika merespon dengan program Apollo yang bercita-cita mendaratkan manusia di bulan. Program ini kemudian dinyatakan berhasil mendaratkan 3 orang di bulan. Program luar angkasa Soviet meliputi Vostok dan Soyuz, sementara Amerika Serikat meliputi Mercury, Gemini, dan Apollo. Perlombaan ini adalah perebutan pengaruh dan bukan murni testimoni atas teknologi dan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya misi lebih jauh daripada orbit bumi rendah setelah Perang Dingin. Peristiwa yang ketiga yaitu Perang Korea. Stalin mendukung Kim Il-sung untuk menginvasi Korea Selatan. Sementara pasukan PBB yang terdiri dari negara-negara barat mempertahankan Korea Selatan. Perang yang berlangsung selama 3 tahun, selama 1950 hingga 1953 ini menjadi titik tertinggi karena berpotensi membuka perang antara NATO dan komunis Cina. Perang ini juga dapat berujung menjadi perang nuklir. Setelah Stalin wafat pada 1953, gencatan senjata dilakukan. Kim Il-sung menjadi diktator di Korea Utara. Sementara Ri Syngman memimpin totaliter Korea Selatan sampai dijatuhkan pada 1960. Kondisi Korea Selatan baru membaik setelah kembalinya sistem multipartai pada 1987. Peristiwa yang keempat adalah Perang Vietnam. Perang Vietnam adalah konflik terpanjang pada masa Perang Dingin, terjadi selama 19 tahun, dari 1955 hingga 1975. Terjadi antara Vietnam Utara atau Hanoi yang didukung oleh komunis dan Vietnam Selatan, Saigon, yang didukung oleh Seattle. Konflik ini menewaskan jutaan orang, termasuk peran Vietnam Utara dalam perebutan kekuasaan di Kamboja, menyebabkan diktator komunis Kamboja, Pol Pot, membantai 1 hingga 3 juta penduduk untuk menegakkan kekuasaannya. Perang gerilya yang berlarut-larut membuat Amerika Serikat harus meninggalkan Vietnam, membuat Ho Chi Minh dapat mengalahkan Vietnam Selatan dan mendirikan negara komunis. Peristiwa yang kelima adalah Perang Saudara Cina. Pada tahun 1949, Mao Zedong berhasil menggulingkan Chiang Kai-shek dari pemerintahan nasionalis Kuomintang yang didukung Amerika Serikat. Uni Soviet dengan segera menjalin hubungan baik dengan Republik Komunis baru ini. Hal ini merupakan titik balik kebijakan pertahanan Amerika Serikat karena Asia menjadi sangat komunis atau menjadi sangat rentan terhadap pengaruh besar Cina. Amerika Serikat merespon jatuhnya Kuomintang dengan membentuk ANZUS pada 1951 dan SEATO pada tahun 1954 untuk menciptakan fakta pertahanan terhadap pengaruh komunis. Salah satunya mendukung Vietnam Selatan dalam memenangi perang melawan komunis Vietnam Utara. Sementara Soviet membentuk Partai Warsawa pada tahun 1955 sebagai basis pertahanan melawan Eropa Barat. Peristiwa yang keenam yaitu Doktrin Truman dan Rencana Marshall. Harry Truman, Presiden Amerika Serikat, menyampaikan doktrin containment yang artinya mengirimkan bantuan untuk mencegah sebuah negara jatuh dalam rezim komunis. Kebijakan ini dimulai dengan berperan dalam Perang Yunani melawan komunis yang didukung Yugoslavia. Doktrin ini berlaku dalam setiap perebutan kekuasaan, seperti Vietnam, Korea, dan banyak negara lainnya. Sementara rencana Marshall adalah kucuran dana bantuan bagi negara-negara yang membutuhkan rekonstruksi pasca Perang Dunia. Diterimanya bantuan ini memiliki nilai politik yang besar bagi Amerika Serikat karena secara langsung menempatkan negara tersebut dalam pengaruh blok barat dan menjauhi blok timur, termasuk membeli negara-negara di bawah Soviet untuk membelot seperti Cekoslovakia. Bantuan ini membuat banyak negara mampu pulih dan mengalahkan perlawanan dari komunis di negaranya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak Perang Dingin. Perang Dingin berdampak sangat besar bagi negara-negara dunia ketiga yang terjebak dalam perebutan kekuasaan, baik yang dimenangkan oleh komunis ataupun liberal, sama-sama menyisakan kerusakan baik struktural maupun sosial, membuat dunia terjebak dalam krisis kemanusiaan baru yang sulit untuk ditangani. Vietnam, Korea, negara-negara Afrika, termasuk salah satunya negara bawahan Soviet, juga mengalami kekacauan ekonomi.
Beberapa negara kesulitan melakukan kontrol sehingga terjadi konflik-konflik baru, seperti pecahnya Yugoslavia, Afghanistan, dan lainnya. Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dingin berhubungan dengan puluhan negara, memiliki ratusan ribu tentara di luar negeri, serta pangkalan-pangkalan militer yang ada di berbagai tempat. Bagi Soviet, Perang Dingin menghancurkan ekonomi karena porsi militer yang sangat besar atas PDB menciptakan pengangguran yang sangat tinggi dan berakhirnya pada lepasnya negara-negara Pakta Warsawa. Lalu materi yang terakhir yaitu berakhirnya Perang Dingin. Perang Dingin mendekati akhir ketika isu ekonomi mulai menghantam. Moskow menghabiskan 25% dari PDB untuk keperluan militer, mengabaikan konsumsi dan investasi sipil. Sementara setelah kekalahan Amerika Serikat pada Perang Vietnam, publik tidak lagi menghendaki adanya kontribusi yang terlampau besar dari Amerika Serikat pada kepentingan-kepentingan negara-negara tersebut. Baik Ronald Reagan ataupun Leonid Brezhnev mulai mengurangi porsi pengeluaran perang sejak 1980. Nah, itulah teman-teman pembahasan mengenai materi Perang Dingin. Jangan lupa juga ya untuk tonton selalu video di channel ini, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan saudara-saudara kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!